Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Lutfiahani dengan NIM H10711711047 akan mempresentasikan riset mini 2 yang berjudul Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Potensi Geotermal di Timur Gunung Lawu menggunakan metode gravitasi. Penelitian ini terdiri dari pendahuluan, yaitu terdapat latar belakang dari penelitian ini. Kurangnya informasi mengenai Gunung Lawu di bagian timur karena belum banyak dikaji oleh para peneliti. Jadi latar belakang dari penelitian ini karena kurangnya informasi tentang potensi geotermal di bagian timur Gunung Lawu. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah Gunung Lawu memiliki stratotype yang masih memiliki aktivitas vulkanik aktif yang dicirikan oleh kawah kecil yang menghancurkan fumarole dan solvatar. Fumarole sendiri yaitu adalah uap air yang keluar dari rekahan-rekahan bumi. Fumarole juga dapat diartikan sebagai mata air panas yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan solvatar adalah gas sulfur atau belerang yang keluar dari dalam bumi. Hal ini sangat mendukung fakta bahwa adanya sistem panas bumi di wilayah tersebut, dan juga posisi Gunung Lawu ini berdekatan dengan daerah tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian permasalahan yang dikaji, minimnya informasi tentang potensi panas bumi di bagian Gunung Lawu. Kemudian tujuannya penelitian ini yaitu mengetahui potensi panas bumi di daerah Gunung Lawu. Untuk mengetahui ini agar bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang lainnya. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu teori ilmiah dari penelitian ini. Metode gravitasi adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi perbedaan nilai kerapatan batuan di bawah permukaan tanah secara lateral dan vertikal, perbedaan nilai kerapatan lapisan bawah tanah, dan aktivitas fluida panas di reservoir panas bumi menghasilkan variasi dalam nilai kerapatan batuan, sehingga nilai medan gravitasi juga diukur bervariasi. Variasi dalam nilai medan gravitasi disebut anomali medan gravitasi. Anomali gravitasi inilah yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan struktur geologi bawah permukaan. Jadi metode gravitasi ini merupakan salah satu metode dalam geofisika yang dipilih dalam penelitian ini karena aplikasi metode ini adalah studi geologi bawah permukaan, sehingga dapat menggambarkan struktur geologi bawah permukaan yang lebih baik dibandingkan metode geofisika lainnya. Jadi prinsip metode ini berdasarkan anomali gaya berat yang muncul karena adanya variasi rapat massa batuan yang menggambarkan adanya struktur geologi di bawah permukaan bumi. Yang ketiga ada metodologi. Metodologi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu desain penelitian, rencana analisis data, dan interpretasi. Desain penelitian berikut desain penelitian yang saya buat terdiri dari judul penelitian, yaitu identifikasi struktur bawah permukaan potensi geotermal di timur Gunung Lawu menggunakan metode gravitasi. Kemudian waktu penelitiannya 1 tahun, dari Agustus 2020 sampai April 2021. Kemudian research plan-nya dapat dilihat dari tabel berikut, dari studi pustaka hingga publikasi. Kemudian jumlah anggota risetnya terdiri dari 3 orang dan biaya risetnya yaitu biaya mandiri. Ini merupakan desain penelitian umum, sedangkan desain penelitian khusus yaitu dapat dilihat dari tabel berikut, terdiri dari judul, studi pustaka yaitu terdapat 8 sumber, kemudian
penulisan proposal riset, yaitu terdiri dari latar belakang, yaitu minimnya terkait informasi terkait potensi geotermal yang berada di timur Gunung Lawu. Kemudian hipotesisnya, Gunung Lawu memiliki stratotype yang masih memiliki aktivitas vulkanik aktif karena Gunung Lawu berdekatan dengan daerah tumpukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana? Struktur di bawah permukaan bagian timur Gunung Lawu. Tujuannya untuk mengetahui potensi geotermal yang berada di timur Gunung Lawu. Metode penelitian ini terdiri dari 5, yaitu variabel, yaitu anomali gravitasi, instrumen, yaitu gravimeter. Gravimeter ini merupakan instrumen yang digunakan untuk gravimetri untuk mengukur medan gravitasi lokal dari bumi. Kemudian metode yang terdapat pada penelitian ini yaitu metode gravitasi, metode Nettleton, dan metode moving average. Prinsip dari metode gravitasi ini yaitu anomali gaya berat yang muncul karena adanya variasi di rapat massa batuan yang menggambarkan adanya struktur geologi di permukaan bumi. Teori yang mendasar dalam metode gaya gravitasi ini adalah hukum Newton tentang gaya tarik-menarik antar benda dengan massa tertentu. Kemudian ada metode Nettleton. Metode Nettleton ini digunakan untuk pengamatan gravitasi dan untuk menggambarkan keadaan geologi bawah permukaan. Yaitu metode ini untuk mengestimasi rapat massa rata-rata permukaan suatu wilayah penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara membuat grafik anomali Burger dengan berbagai macam nilai densitas dan kemudian dibandingkan dengan topografinya. Kemudian ada metode moving average, yaitu merupakan suatu metode atau teknik pemisahan yang jika dianalisis dari spektrumnya akan menyerupai low pass filter, sehingga output dari proses ini adalah frekuensi rendah dari anomali Burger yang akan mempresentasikan kedalaman yang lebih dalam atau regional. Karena frekuensi rendah ini mempunyai penetrasi yang lebih dalam. Selanjutnya, anomali residual didapat dengan cara mengurangkan anomali regional dari anomali Burgernya. Kemudian waktu penelitiannya ini yaitu selama 1 tahun. Flowchartnya yaitu dapat lihat dari gambar berikut. Terdiri dari data gravity, kemudian dapat juga diambil dari data GPS dan dikoreksi oleh gravitasi normal, yaitu koreksi drift, pasang surut, dan lain-lainnya. Kemudian dibuatlah anomali medan gaya berat, kemudian koreksi medan, anomali Burger, kemudian dibuat pemodelan, kemudian dibandingkan dengan informasi survei dari geologinya dan diinterpretasi. Kemudian pengadaan alat dan bahan. Alatnya itu gravimeter, dan alat ini bisa disewa di lab fisika ataupun lab yang menyediakan alat tersebut seperti teknik. Kemudian dari hasil pengolahan tersebut didapatkan grafik hubungan densitas terhadap kolerasinya dengan menggunakan metode Nettleton. Pada pengolahan ini sudah divalidasi dengan penelitian lainnya. Divalidasi oleh Amalisana dan Sarawasti tahun 2017 dengan judul Penentuan Potensi Panas Bumi menggunakan Landsat 8 untuk mengetahui kondisi geologi Gunung Lawu. Pengolahan data pada penelitian ini yaitu langkah-langkahnya: survei 18 titik di bagian timur Gunung Lawu. Kemudian dari data tersebut diamati
dan diproses dengan menerapkan beberapa koreksi, yaitu koreksi ketinggian, koreksi pasang surut, dan koreksi drift. Setelah proses ini, kita dapatkan simple Boger anomaly. Kemudian, untuk proses data yang lebih lanjut, untuk mendapatkan complete anomaly Boger, harus diperlukan kepadatan rata-rata area survei atau densitas rata-rata area survei. Kemudian, setelah menerapkan beberapa koreksi tersebut, dikoreksi lagi dengan koreksi udara bebas, koreksi Boger, dan koreksi medan atau koreksi tiren ke simple Boger anomaly untuk mendapatkan complete Boger anomaly. Kemudian setelah memperoleh complete Boger anomaly ini, diterapkan proses reduksi bidang datar, sehingga nilai complete Boger anomaly ini berada pada ketinggian yang sama. Lalu, pemotongan data pada bidang datar yang mengurangi peta complete Boger anomaly dilakukan dengan perhitungan fast Fourier transform. Kemudian diterapkanlah metode moving average, yaitu digunakan untuk pemisahan anomali regional dan residual. Hasil pemisahan ini adalah anomali regional. Kemudian, hasil pengurangan antara bidang datar CBA dan anomali regional adalah anomali residual. Kemudian, analisis kualitatif diperoleh dari grafik anomali residual dengan jarak. Sedangkan analisis kuantitatif diperoleh dari hasil pemodelan lintasan peta residual. Dari pengolahan data inilah kita dapat memodelkan lintasan peta residual dan melakukan pemodelan bawah permukaan yang telah ditentukan, dan sehingga bisa diidentifikasi di bawah permukaan yang akan. Kemudian reliabilitas instrumen pada pengolahan data ini yaitu terdiri dari koreksi drift atau koreksi apungan. Koreksi ini dilakukan akibat adanya perbedaan pembacaan nilai gaya berat di stasiun yang sama pada waktu yang berbeda karena adanya guncangan pegas alat ini atau alat gravimeter ini selama proses transportasi dari satu stasiun ke satu lainnya. Kemudian koreksi pasang surut. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh gravitasi benda-benda di luar bumi, seperti bulan dan matahari, yang berubah terhadap lintang dan waktu. Untuk mendapatkan nilai pasang surut ini, maka dilihat perbedaan nilai gravitasi stasiun dari waktu ke waktu terhadap base. Dan yang terakhir, koreksi ketinggian untuk menghilangkan variasi ketinggian atau topografi terhadap medan gravitasi bumi. Langkah-langkah pengolahan analisis data yaitu memberi irisan atau sayatan pada model lintasan pada peta residual, lalu melakukan forward modeling, kemudian menganalisis bawah permukaan irisan atau sayatan menggunakan software Oasis Montage. Lalu, analisis dilakukan dengan memperhatikan nilai kedalaman dan nilai densitas pada pemodelan tersebut. Kemudian, nilai densitas tersebut dibandingkan dengan referensi yang ada, seperti tabel dari nilai densitas batuan Telford 1990. Kemudian metode yang dipakai dalam menganalisa data yaitu metode gravitasi, metode Nettleton, dan metode moving average. Yang 3.2 rencana analisis data, yaitu diperlukannya koreksi drift, koreksi Boger, koreksi pasang surut, koreksi udara bebas, dan koreksi tiren untuk mengolah data utama. Kemudian dari data utama, ketika
Jika sudah diinput ke software Oasis Montage, kemudian didapatkan peta komplit Bogor anomali. Kemudian dari peta komplit Bogor anomali ini didapatkan pula peta hasil dari reduksi bidang datar komplit Bogor anomali. Dari peta tersebut didapatkan kedalaman anomali regional dan kedalaman anomali residual pada lintasan yang telah ditentukan. Lalu didapatkanlah peta regional anomali dan peta residual anomali dari reduksi bidang datar komplit Bogor anomali. Dapat lihat dari gambar berikut. Kemudian dari residual dan regional itu yang diambil merupakan peta residual anomalinya. Peta itu kemudian diberi lintasan yang telah ditentukan, kemudian diinterpretasi masing-masing lintasannya untuk mengetahui bawah permukaan atau struktur bawah permukaan. Lanjut ke pembahasan data utama. Data yang diamati kemudian diproses dengan menerapkan beberapa koreksi, yaitu koreksi ketinggian, koreksi pasang surut, dan koreksi drift. Setelah proses ini, didapatkanlah sampel Bogor anomali. Kemudian, untuk proses lebih lanjut, memperoleh kepadatan rata-rata atau densitas rata-rata dengan menggunakan metode Nettleton untuk memperoleh komplit Bogor anomali. Setelah itu direduksi bidang datar dan pengurangan bidang datar dilakukan dengan metode moving average, di mana jarak antar titik adalah 2.600 meter dan kedalaman setara dari titik massa adalah 9 meter dan ketinggian bidang datar adalah 2.352 meter. Dari peta reduksi bidang datar komplit Bogor anomali ini didapatkan anomali berkisar dari 68 mgal hingga 112 mgal. Nilai anomali masih pada variasi ketinggian. Kemudian komplit Bogor anomali ini terreduksi menggambarkan nilai anomali dalam bidang datar pada ketinggian 2.352 meter di atas referensi spheroid. Dibandingkan dengan peta CBA atau komplit Bogor anomali ini, dapat dilihat bahwa peta komplit Bogor anomali berkurang memiliki beberapa daerah yang memiliki anomali tinggi. Itu terjadi karena pengaruh topografi. Nilai komplit Bogor anomali ini akan mengalami kenaikan atau penurunan tergantung pada ketinggian awal sebelum bidang datar berkurang. Selanjutnya dari tabel 1 ini menunjukkan hasil semua 5 irisan data track atau lintasannya. Kemudian dari tabel tersebut ditemukan rata-rata anomali regional sebesar 6.958 meter dan rata-rata anomali residual terdapat sebesar 391 meter. Nilai kedalaman residual rata-rata akan digunakan sebagai kedalaman maksimum saat melakukan pemodelan. Selanjutnya dapat lihat peta regional dan peta residual. Anomali regional lebih mulus daripada peta bidang reduksi komplit Bogor anomali. Itu karena filter moving average atau filter low pass, di mana pemisahan dilakukan pada anomali yang memiliki frekuensi rendah, sehingga dihasilkan peta anomali regional yang memiliki karakteristik frekuensi rendah. Jadi anomali regional adalah anomali yang berasal dari bagian dalam bumi. Anomali gravitasi regional ini adalah berkisar antara 84 mgal hingga 128 mgal. Lalu pada peta residual
menunjukkan variasi nilai anomali dari minus 5 mgal hingga 5,5 mgal. Ada gradasi warna yang lebih menyebar, area anomali yang lebih kecil dan lebih tinggi. Padahal anomali hijau lebih banyak frekuensi tinggi, sehingga dari anomali residual dapat dilihat struktur geologis secara lebih detail. Jadi pemodelan dilakukan dari peta residual. Dari pemodelan irisan FG, terdapat satu kesalahan terbalik dan satu kesalahan normal. Kedalaman pemodelan ini adalah 348 meter dari bagian bawah elipsoid dan 687 di atas elipsoid. Lapisan pertama pemodelan dengan berat jenis batuan 2,43 gram per cm kubik hingga 2,48 gram per cm kubik adalah batuan tuff dan brescia, hasil dari letusan Gunung Lawu lama atau jabol larangan. Batuan ini termasuk dalam formasi batuan Gunung Lawu dengan sisipan lava andesit. Habis itu, formasi ini berada pada kedalaman rata-rata 452,85 meter hingga 687 meter di atas elipsoid. Di lapisan kedua dengan densitas batuan 2,63 gram per cm kubik hingga 2,7 gram per cm kubik itu merupakan batuan brescia. Batuan ini termasuk dalam formasi batuan brescia jabol larangan dengan sisipan lava andesit. Kedalaman batuan brescia ini memiliki rata-rata 90,55 meter di bawah elipsoid hingga 452,26 meter di atas elipsoid. Lapisan ketiga dengan kedalaman rata-rata 90,55 meter hingga 86,80 meter. Di bawahnya adalah batu lempung dengan kepadatan atau densitas 2,38 gram per cm kubik dan batu pasir dengan kepadatan 2,46 gram per cm kubik. Kemudian batu tanah liat dan batu pasir termasuk dalam formasi semilir atau TMS. Nilai coba-coba pada pemodelan irisan HI terdapat 3 kesalahan normal. Terdapat batuan gunung berapi yaitu tuff dan brescia dengan kepadatan 2,22 gram per cm kubik dan 2,43 gram per cm kubik. Kedalaman formasi ini adalah 336,29 meter hingga 116,2 meter di atas elipsoid. Lapisan kedua dengan densitas 2,68 gram per cm kubik terdiri dari batuan brescia termasuk brescia jabol larangan, formasi dengan kedalaman 116,2 meter di atas elipsoid hingga 105,74 di bawah elipsoid. Lapisan ketiga memiliki batuan lempung dengan berat jenis 2,35 gram per cm kubik. Kemudian batu tanah liat termasuk formasi semilir dengan kedalaman 105,74 meter hingga 385,27 di bawah elipsoid. Pada lintasan pemodelan ini beberapa batu pasir disebarkan dengan gravitasi spesifik. Selanjutnya pemodelan lintasan JK. Dari pemodelan ini ditemukan satu kesalahan normal. Lapisan pertama adalah tuff dan batu brescia dengan densitas 2,46 gram per cm kubik dengan kedalaman rata-rata 233 meter hingga 432 meter di atas elipsoid. Batuan kedalaman rata-rata sebesar 125,68 meter di bawah elipsoid hingga 243 meter di atas elipsoid. Terdapat batuan lava andesit antara lapisan pertama dan lapisan kedua dengan kepadatan 2,92 gram per cm kubik. Kemudian lahar ini berasal dari letusan Gunung Lawu Muda.
Kemudian lapisan ketiga memiliki batu lempung dengan kepadatan 2,32 gram per cm kubik dengan kedalaman 139,86 meter hingga 37,35 meter di bawah elipsoid. Nilai kesalahan dalam pemodelan lintasan JK ini adalah sebesar 0,148. Dari pemodelan bawah permukaan yang diperoleh dari 3 lintasan ini, potensi panas bumi yang diasumsikan berada di area lintasan kedua adalah jalur HI, di mana di daerah tersebut terdapat batuan lava andesit yang memiliki kepadatan sekitar 2,85 gram per cm kubik hingga 2,97 gram per cm kubik. Batuan andesit lava dianggap sebagai penutup yang tidak tembus pandang yang menjulang di dekat patahan kedua di jalur HI. Ada batuan apung yang memiliki kepadatan rendah sebesar 2,2 gram per cm kubik sebagai batu yang memiliki permeabilitas yang baik. Yang terakhir, terdapat kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 5 kesalahan normal dan 1 terbalik. Kebalikan dan 1 kesalahan normal adalah pada lintasan FG, 3 lintasan normal pada lintasan HI, dan 1 kesalahan ditemukan pada lintasan JK. Struktur geologis penyusun gunung lau yaitu tuff dan breccia, cabul larangan breccia, batuan igneous, dan batuan sedimen dalam bentuk clay dan sandstone atau batuan pasir adalah formasi semilir, dan batuan lava andesit. Diasumsikan bahwa ada potensi panas bumi di sebelah tenggara area studi pada lintasan HI. Potensi panas bumi didasarkan pada hasil yang diperoleh dari pemodelan patahan dan struktur geologi. Saran dari penelitian ini adalah studi gaya berat difokuskan dengan area yang lebih luas agar dapat memetakan struktur bawah permukaan yang lebih detail lagi dan dapat mengetahui reservoir daerah panas bumi tersebut.